berkat yang disediakan Tuhan untuk orang benar. Ada berkat istimewa yang Tuhan sediakan bagi orang benar. Setiap kita memiliki identitas yang baru di dalam Kristus, yaitu sebagai orang-orang yang benar. Lebih tepatnya adalah karena di dalam Kristus yang menebus kita dibenarkan di hadapan Allah. Namun identitas orang benar bukan hanya sekedar label dalam kehidupan kita, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang benar. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Pertama, berkat orang benar. Alkitab begitu banyak menyatakan bagaimana Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa atas kehidupan orang benar. Dalam Mazmur ini dinyatakan Tuhan memberikan berkat. Tuhan memagari dengan perlindungan dan perisai anugerah. Ayat-ayat lain yang menunjukkan bagaimana Tuhan menyediakan berkat bagi orang benar. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, ya. Amsal 4 ayat 18. Berkat ada di atas kepala orang benar. Wow. Amsal 10 ayat 6. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Amsal 10 ayat 7. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 11 ayat 8. Dari ayat-ayat itu Tuhan mengistimewakan kehidupan orang-orang yang benar. Tentunya ini menjadi kerinduan kita semuanya untuk menikmati bagian kehidupan sebagai orang benar. Yang kedua, menjalani kehidupan sebagai orang benar. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang benar. Apakah arti kehidupan sebagai orang benar? Di dalam konteks firman Tuhan, orang benar dalam bahasa Ibrani adalah syadik. Artinya seseorang yang memiliki kebiasaan untuk melakukan hidup benar. Bukan orang yang selalu benar dan tak pernah salah, tetapi orang yang menetapkan standar kehidupannya dengan kebenaran, yaitu pribadi Allah dan firman Tuhan. Inilah kehidupan orang benar. Ketika kita mau untuk menjadikan firman Tuhan sebagai standar kehidupan, ketika kita benar-benar mengizinkan pikiran dan hati kita semakin dikuasai oleh firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan tahu standar apa yang harus kita pegang. Tetapi dengan firman Tuhan itu kita akan memiliki standar yang jelas mengenai apa yang benar dan berkenan kepada Allah. Karena itu betapa setiap kita harus memusatkan diri kita masing-masing untuk tetap memiliki firman Tuhan. Setiap hari yang menjadi pegangan dan standar dalam kehidupan kita. Yang ketiga, orang benar berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini menjadi kebenaran yang mendasar dalam kehidupan kita semuanya. Setiap kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk bisa menjalani kehidupan sebagai orang benar. Karena pribadi Roh Kudus sendirilah yang akan memampukan kita, menuntun kita, menolong kita, memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Nah, untuk diterapkan, apa yang dapat kita terapkan? Apakah kita sudah menjadi orang benar? 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bagaimana caranya menjadi orang benar? Anda harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Yesus sudah mati untuk memikul dosa Anda dan saya. Barulah Anda menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setelah Anda menerima Yesus,
dan menjadi anak-anak Allah, barulah Anda mengalami persekutuan dengan Tuhan. Wahyu 3:20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saat ini Yesus selalu menunggu di depan pintu hatimu. Bukalah hatimu, izinkan Yesus masuk hatimu dan Anda akan mengalami persekutuan dengan Yesus. Sebagai anak-anak Allah, melalui Yesus Anda sudah menjadi orang benar. Selamat menikmati berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi orang benar. Tuhan memberkati Anda semua.